tubuh manusia bisa terbakar sendiri. Serius nih, tubuh kita bisa terbakar sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH Kisah 07 akan menerangkan sedikit tentang weak effect atau efek sumbu. Fenomena Spontaneous Human Combustion, disingkat SHC, atau pembakaran manusia secara spontan, seringkali dianggap sebagai misteri supernatural. Namun, dalam dunia sains dan forensik, fenomena ini memiliki penjelasan yang jauh lebih logis, yang dikenal dengan istilah weak effect atau efek sumbu. Inilah penjelasan mengenai bagaimana tubuh manusia yang sebagian besar terdiri dari air bisa terbakar hingga menjadi abu. Pertama, weak effect. Secara sederhana, weak effect menyatakan bahwa tubuh manusia bertindak layaknya lilin yang terbalik. Lemak tubuh manusia berfungsi sebagai bahan bakar utama yang mudah terbakar. Lemak memiliki kandungan energi tinggi yang jika sudah meleleh dapat menyalakan api yang cukup panas. Pakaian atau selimut yang dikenakan korban berfungsi sebagai sumbu lilin. Saat pakaian tersebut terserap oleh lemak tubuh yang meleleh, ia akan terbakar secara perlahan dan konstan. Kedua, mengapa hanya tubuh yang menjadi abu? Salah satu poin paling menyeramkan dari SHC adalah ketika tubuh korban berubah menjadi abu, tetapi benda-benda di sekitarnya seperti kursi atau lantai tetap relatif utuh. Sains menjelaskan hal ini karakteristik api dari lemak. Api dari pembakaran lemak tidak memerlukan suhu yang sangat tinggi di seluruh ruangan. Pembakarannya cenderung lokal, sangat terkonsentrasi pada tubuh, dan terjadi dalam durasi yang cukup lama atau berjam-jam. Karena apinya tidak menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan, lingkungan sekitar seringkali selamat dari kobaran api besar. Inilah sebabnya mengapa Anda mungkin sering membaca berita tentang kasus di mana kaki atau tungkai bawah korban ditemukan utuh. Bagian tubuh tersebut biasanya memiliki kadar lemak yang lebih sedikit dibandingkan bagian perut atau dada. Ketiga, apakah benar-benar spontan? Para ilmuwan secara tegas menolak istilah spontan. Dalam setiap kasus yang diselidiki secara forensik, hampir selalu ditemukan sumber penyulut awal. Sumber ini biasanya berupa bara rokok yang terjatuh saat korban tertidur, percikan api dari perapian, lilin yang tersenggol. Seringkali, korban adalah orang lanjut usia atau orang yang sedang tidak sadarkan diri, misalnya karena obat-obatan atau alkohol, sehingga mereka tidak mampu memadamkan api kecil saat api tersebut mulai merambat pada pakaian mereka. Begitu lemak tubuh mulai meleleh, proses weak effect mengambil alih dan pembakaran berlanjut dengan sendirinya tanpa perlu bantuan bahan bakar luar lagi. Keempat, inti ilmiah. Secara medis dan fisik, manusia tidak dapat terbakar begitu saja tanpa pemicu. Fenomena yang dianggap misterius ini lebih tepat dikategorikan sebagai pembakaran tubuh terisolasi. Meskipun terdengar sangat mengerikan, kasus-kasus tersebut merupakan konsekuensi tragis dari kecelakaan di mana tubuh yang terbungkus pakaian menyerap lemak tubuh yang terbakar, sehingga menciptakan proses pembakaran yang lambat dan sempurna hingga menjadi abu. Apakah kejadian ini pernah terjadi? Kasus yang dikategorikan sebagai SHC telah dilaporkan di berbagai belahan dunia selama berabad-abad. Meskipun secara teknis sains modern mengklarifikasikannya sebagai kasus weak effect akibat kecelakaan yang melibatkan pemicu api luar, catatan sejarah dan kepolisian mencatat beberapa kejadian yang paling sering dibahas. Berikut adalah beberapa kasus yang tercatat dalam dokumentasi sejarah dan kepolisian. Pertama, Mary Reeser.
Sharing Petersburg, Florida, Amerika Serikat tahun 1951. Salah satu kasus yang paling terkenal, Mary Rizzo, ditemukan tewas di apartemennya. Yang tersisa dari tubuhnya hanyalah tengkorak yang menyusut dan sebagian kaki kiri yang masih mengenakan sandal. Meskipun tubuhnya hancur total, kursi yang ia duduki hanya terbakar sebagian dan benda-benda di sekitarnya relatif tidak tersentuh api. FBI melakukan investigasi dan menyimpulkan bahwa ia kemungkinan besar tertidur setelah mengonsumsi obat tidur. Lalu secara tidak sengaja menjatuhkan rokok yang menyulut pakaiannya. Kedua, John Evering Bentley, Aldersport, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1966. Seorang dokter berusia 92 tahun ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya. Kejadian ini sangat ganjil karena yang tersisa hanyalah bagian bawah kakinya atau betis ke bawah yang masih memakai sepatu, sementara bagian tubuh lainnya telah menjadi abu yang jatuh menembus lantai kayu. Penyelidik menemukan jejak lemak tubuh yang terserap ke dalam lantai yang mendukung teori Wick Effect. Ketiga, Michael Flaherty, Ballybeen, Irlandia, tahun 2010. Ini adalah salah satu kasus yang paling baru dalam catatan resmi. Coroner, sebut saja petugas pemeriksa kematian di Irlandia secara terbuka menyatakan bahwa penyebab kematian pria berusia 76 tahun ini adalah pembakaran spontan manusia. Meskipun ada sumber api di dekatnya atau perapian, tidak ada penjelasan yang memuaskan mengapa api tersebut bisa menghancurkan tubuhnya secara total tanpa membakar seluruh rumahnya. Ini adalah contoh langka di mana istilah tersebut digunakan dalam laporan resmi. Keempat, Agnes Phillips, Sydney, Australia, tahun 1998. Agnes Phillips adalah salah satu dari sedikit orang yang selamat saat insiden terjadi, meskipun akhirnya meninggal karena luka bakar. Saat ia duduk di dalam mobil yang tidak menyala, tubuhnya tiba-tiba terbakar. Putrinya yang berada di dekat sana berhasil menariknya keluar dari mobil dengan bantuan orang yang lewat. Hingga saat ini, penyebab pasti bagaimana api itu muncul di dalam mobil tetap menjadi misteri. Pertanyaannya, apakah ada saksi mata? Mayoritas kasus SHC terjadi ketika korban sedang sendirian karena sifat pembakarannya yang lambat karena lemak tubuh terbakar seperti lilin. Korban seringkali berada dalam kondisi tidak sadar atau tidak mampu bergerak seperti sedang tidur, mabuk berat, atau menderita kelumpuhan. Terkecuali kasus Agnes Phillips, putrinya melihat asap keluar dari mobil dan menjadi saksi kejadian tersebut. Lalu Robert Bailey, London, 1967. Sekelompok pekerja kantoran melihat kobaran api di jendela sebuah bangunan kosong dan melaporkannya ke polisi. Saat petugas tiba, mereka menemukan Bailey sedang terbakar. Polisi melaporkan melihat api biru keluar dari celah di perutnya. Mengapa ini terasa sangat menyeramkan? Ketakutan kita terhadap fenomena ini bersumber dari dua hal. Pertama, ketidakmampuan melarikan diri. Jika ini terjadi saat seseorang sedang tidak sadar, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Kedua, kondisi sisa tubuh. Fakta bahwa anggota tubuh tertentu seperti kaki atau tangan seringkali ditemukan utuh, sementara batang tubuh hancur menjadi abu, memberikan kesan visual yang sangat tidak wajar dan tidak manusiawi. Secara sains, tidak ada bukti bahwa manusia bisa terbakar secara spontan tanpa pemicu atau benda panas seperti api. Semua kasus tersebut hampir selalu terjadi pada orang yang memiliki keterbatasan gerak.
sedang berada di bawah pengaruh zat seperti alkohol atau obat-obat tertentu dan memiliki pakaian yang menyerap lemak tubuh. Semua elemen ini adalah syarat utama terjadinya weak effect. Sekian penjelasan singkat tentang weak effect. Kalau ada kata-kata yang salah dalam melakukan katakan, saya mohon maaf.